Sampurasun kesadayana. Alhamdulillah, sekarang saya bisa bikin konten berhubung di akhir tahun ini dan ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada teman-teman, dan saya mendapat ibaratnya seperti tugas atau perintah yang harus saya sampaikan, mungkin melalui konten ini dalam perjalanan kehidupan ke depan selepas tahun ini. Seperti apa perjalanan ke depan? Yaitu tentang superhuman atau manusia super yang ada di Nusantara, dan proses didikan atau proses pendidikan manusia super atau superhuman, manusia luar biasa, manusia yang terpilih di kedepannya atau di kemudian hari melalui proses yang seperti apa. Dan beruntung bagi orang-orang yang mengalami hal ini. Tonton, simak saja sampai selesai agar bisa memahami apa yang akan nanti saya sampaikan. Tonton saja. Manusia Jawa ini ada kaitannya dengan kemunculan Satria ini, ada kaitan dengan proses ini. Akan banyak terlahir manusia super, manusia supranatural di Nusantara ini. Seperti apa proses-prosesnya yang akan kita dapatkan di kehidupan kita ke depan, yaitu mati suri hanya sekedar hiasan. Bukan kita mati suri, tapi hiasan. Apa mati suri? Mati suri itu raga kita serasa mati, kita masih hidup. Kita akan dihadapkan suatu kehidupan yang pahit. Kita akan dihadapkan permasalahan dalam kehidupan kita ke depan. Karena kemunculan Satria Piningit diawali dari permasalahan kehidupan ini. Karena ke depan ini akan banyak lahir bocah melalui proses ini. Seperti apa? Orang yang mungkin sedang berikhtiar atau usaha atau memiliki usaha atau ingin meraih semuanya, tapi selalu seolah-olah kita tuh stop di tempat, tidak bisa bangkit. Padahal kita sedang dalam proses pendidikan
proses pendidikan yang disebut bocahan, proses pendidikan agar kita bisa memahami, bisa membaca hidup kita sendiri. Karena leluhur bilang, jika kita ingin sempurna dalam kehidupan kita, kita harus berani belajar pahit. Berani belajar pahit. Karena pelajaran tersebut itu akan mendidik kita menjadi bocah amal, akan menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Seperti apa? Saya sering bahas itu, bocah amal itu harus bisa pulang kembali ke rumahnya agar bisa mendapatkan nur, karena di dalam rumah bocah amal itu ada nur Muhammad, seperti yang pernah atau yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, toh Muhammad itu gelar bukan nama, karena Nabi terakhir kita atau Nabi terakhir umat Islam itu Nabi Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu gelar. Kenapa beliau diberi gelar Muhammad? Karena di dalam dirinya itu atau dalam perjalanan kehidupannya beliau menemukan yang namanya Nur Muhammad. Jadi beliaulah salah satu orang atau contoh orang yang tercerahkan. Nah, di Nusantara ini ke depan akan banyak orang-orang yang seperti Nabi atau Nabi akan banyak orang-orang yang tercerahkan melalui kehidupan yang pahit. Kenapa kemunculan Satrio ini diawali dari huru-hara, goro-goro itu agar kita sadar, agar kita heli. Karena melalui kehidupan yang pahit kita akan terdidik, bisa mengenal yang disebut keesaan. Kita akan bisa belajar ikhlas, pasrah atau ridho di dalam diri kita, dan kita akan mulai memurnikan jiwa kita melalui perjalanan hidup yang pahit ini. Keterpurukannya hidup kita itu bukan sesuatu yang buruk, tapi itu awal jalan kita dalam menggapai kesempurnaan hidup kita. Kedepan manusia Nusantara ini akan banyak yang mengalami kehidupan pahit, tapi untuk orang-orang yang bisa menyadarinya, dan beruntung bagi orang yang bisa menyadarinya bahwa kehidupan ini sedang dalam perjalanan atau proses yang disebut membentuk jiwanya agar menjadi seorang kesatria, dan kita akan tercerahkan karena manusia-manusia yang tercerahkan itu manusia pilihan, manusia yang akan dibawa ke masa filter ini, masa penyaringan ini. Orang-orang yang akan meneruskan fitrah atau petunjuk-petunjuk dari leluhur kita. Melalui proses itu kita akan bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Bukankah di diri kita nih ada jagat ciri, kita jagat ciri, semesta ini jagat besarnya. Semesta ini bisa kita kendalikan oleh jagat ciri yang ada dalam diri kita.
orang yang bisa menghentikan hujan, menahan hujan. Dan satu contoh bahwa rancangan cilik ini bisa mengendalikan daya yang besar. Semua orang itu bisa, tergantung ketika kita diberikan jalan yang istilahnya hanya orang-orang yang terpilih itu yang akan merasakan dalam kehidupan yang pahitnya ini bisa istilahnya belum menerima, ikhlas, pasrah. Karena di dalam kehidupan manusia, dan manusia itu sendiri terbuat dari 4 ukuran. Menerima hidup pahit itu, menerima hidup pahit ini itu termasuk dalam elemen air yang mengikuti arusnya. Ikuti saja, kehidupan itu hanya sekedar menjalani. Kalau dalam agama atau ajaran agama itu adalah bismil, karena kita berjalan di kehidupan ini karena jadi manusia-manusia ke depan ini akan banyak terlahir bocah-bocah anggun, akan banyak terlahir karena dalam waktu dekat disebut satria ini akan mulai terbangun dalam jiwa-jiwa bocah anggun ini. Kemudian akan terbentuk satu bahtera atau komunitas ke depan yang akan menjadikan Nusantara menjadi semua. Ini proses, akan banyak yang merasa hidupnya pahit, sempit, susah, sengsara. Itu pendidikan, itu proses perjalanan menuju satria ini atau jiwa kesatria yang terpingit akan dibangkitkan melalui proses ini dan mendapatkan manusia-manusia yang tercerahkan, manusia-manusia yang smart, cerdas, manusia-manusia yang tidak bisa dibodohi oleh agama atau ajaran-ajaran yang lain. Akan kembalinya ajaran leluhur akan memiliki budi pengerti yang sangat tinggi dan memiliki wawasan yang sangat luas melalui proses ini. Kedepannya, selepas tahun ini akan banyak yang seperti itu. Beruntung bagi orang-orang yang bisa merasakan pahitnya kehidupannya dan berhasil belajar, berhasil membaca kehidupannya. Itu Anda sedang dijalankan, Anda sedang diproses, sedang digodok untuk menjadi bocah anggun. Itu pesan yang harus saya sampaikan. Pesan ini saya dapat dari salah satu leluhur. Mungkin ini yang akan saya sampaikan agar kita timbul hikmah, bukan karena kita dikucilkan, bukan karena kita disengsarakan, bukan karena tidak adilnya Tuhan,
kepada kita, tapi kita harus belajar hidup dari kehidupan yang pahit agar kita bisa lebih mengenal siapa diri kita dan untuk apa kita dilahirkan. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.